Vivo V30 Pro 5G dibanderol dengan harga 9 juta. Apakah layak? Saya kasih bocoran di awal video ini. Jawabannya adalah iya, sangat-sangat layak. Parahnya lagi, bahkan saya rela bayar 9 juta hanya buat kameranya aja. Mau tahu kenapa? Lebih baik kalian lihat sendiri aja langsung biar bisa menilai sendiri. Pertama-tama yang paling saya suka dari kamera Vivo V30 Pro 5G ini adalah punya 4 buah kamera dengan resolusi 50 megapiksel. Alhasil, coba lihat kualitas jepretan di semua modenya berikut ini. Ini main kameranya, ini portrait kameranya, ini front kameranya, dan ini kualitas foto super wide angle-nya. Sungguh sangat mantap. Sekarang di semua mode kualitas gambarnya jadi seimbang, rata, dan sama cakepnya. Nggak seperti biasanya mode ultra wide cukup sering dianak-tirikan karena punya resolusi yang lebih rendah. Sekarang semuanya rata 50 megapiksel. Sungguh mantap dan ini jelas punya experience setara flagship. Apalagi main kameranya juga menggunakan Sony IMX920 yang dipakai juga di seri flagship Vivo X100. Ya, Vivo V30 Pro 5G ini punya main kamera 50 megapiksel VCS True Color OIS dengan sensor Sony IMX920 dan hasilnya memang bagus banget. Detailnya sangat tajam, kristal clear banget, dan dynamic range-nya sangat luas. Tone warnanya ini juga saya suka banget, crispy dan nyaman banget dilihat. Begitu juga dengan 2 kali zoom-nya, kualitasnya cakep banget. Dan di 4 kali zoom-nya pun juga detailnya masih tajam. Fix ini main kameranya mantap, tapi tetap terlihat vibrance. Yang kalian lihat ini adalah kalibrasi dari Zeiss, yang memang punya ciri khas menampilkan warna natural sesuai dengan yang dilihat oleh mata manusia. Selain Zeiss, di sini disediakan juga 2 jenis tone warna berbeda, seperti Vivid buat yang suka warna lebih gonjreng dan vibrance, atau Textured buat yang lebih suka tone warna yang kontras dan tajam. Tapi kalau saya pribadi tetap paling suka di mode Zeiss dengan warna naturalnya. Ini semua gambar yang kita capture jujur aja nggak ada yang miss focus. Auto exposure dan autofocusnya sangat cepat, padahal kita capture di kondisi sunset backlight yang cukup silau. Di mode 2 kalinya ini saya puas banget, nyaris sempurna. Nah, sedangkan yang sedikit saya notice cuma di mode 4 kalinya aja yang mungkin auto exposure-nya nggak secepat lainnya. Jadi terkadang di beberapa foto masih ada yang overexposure dan rada pucat, khususnya di kondisi-kondisi backlight. Tapi di kondisi yang aman, fix sama cakepnya. Puas, memang nggak salah lah Vivo meranggul Zeiss. Kamera kedua ada 50 megapiksel portrait camera dengan sensor Sony IMX816, seperti yang bisa kalian lihat. Mantap. Lagi-lagi tone warna Zeiss bermain sangat cantik di sini. Warnanya konsisten banget dengan main kameranya, dengan detail yang sangat tajam dan separasi bokeh yang sangat rapi. Di angle 1 kali portraitnya pun juga kualitas detailnya mantap, masih sangat identik dengan main kameranya. Cakep banget. Dan ini kualitas 4 kali zoom-nya, masih tetap terlihat sangat baik secara kasat mata. Degradasi clarity resolusinya baru benar-benar terlihat kalau kita zoom. So, ini kualitasnya udah kayak lensa telefoto. Sungguh sangat memuaskan dan memanjakan mata. Kamera ketiga 50 megapiksel super wide angle camera dengan FOV 119 derajat. Bahkan bisa capture 30 orang sekaligus dalam satu frame. Seperti yang bisa kita lihat. Detail dan tone warnanya masih sangat konsisten dengan main kameranya juga, dan punya dynamic range yang masih luas. Meskipun tentu saja kalau kita zoom di area seperti rumput, baru terlihat clarity yang berbeda level dibanding main kameranya. Tapi jujur sangat nyaman sekali capture gambar wide dengan resolusi 50 megapiksel seperti ini. Yang sedikit saya notice cuma distorsinya aja yang masih agak terlihat meskipun subjek sudah berada di tengah gambar. Tapi selain itu selebihnya sudah sangat memuaskan. Kamera selanjutnya masih tetap 50 megapiksel autofocus group photo. Sesuai namanya, front kameranya ini punya pilihan angle yang beragam, mulai dari 0,8 dengan sudut yang luas seperti ini, 1 kali dengan angle default, sampai 2 kali yang buat yang ingin spotlight objek lebih dekat lagi. Kualitasnya seperti yang bisa kalian lihat masih sangat bagus, detail yang tajam, skin tone yang sangat baik, tone warna yang konsisten, dan HDR-nya pun masih tampil bagus. Di angle 0,8-nya ini tergolong sangat luas dan jauh banget untuk sebuah front camera. Cocok banget kalau buat grup foto selfie rame-rame. Dan di 2 kali zoom-nya pun kualitas detailnya masih sangat baik. Video recording kamera belakangnya maksimal ada di 4K 60 frame per second. Di mode ini jelas detail dan dynamic range yang dihasilkan sangat baik dengan frame rate yang sangat smooth di 60 fps.
Tapi di mode 60 fps ini stabilisasinya masih kurang begitu steady. Baru kalau kita turunkan ke 4K 30 fps, stabilisasinya jadi jauh lebih optimal dengan kualitas gambar yang tetap konsisten bagusnya. Dan standar stabilisationnya masih bisa aktif. Meskipun 30 fps, tapi frame rate-nya masih smooth. Jadi saya jelas prefer pilih di 4K 30 fps-nya buat recording terbaiknya. Detail tajam, auto exposure mantap, frame rate smooth, dan movementnya stabil. Kalau untuk manuver yang lebih cepat lagi, mungkin bisa menggunakan Ultra Stabilization. Tingkat kestabilannya semakin baik meskipun digunakan secara ekstrim. Tapi kompensasinya seperti biasa, resolusi maksimalnya akan berada di 1080p 60 fps. Untuk video recording, kamera depannya juga mantap, bisa recording di 4K 60 fps sama seperti kamera belakangnya. Seperti yang bisa kita lihat, kualitas recordingnya mantap, dengan detail dan skin tone yang bagus. Dan yang keren pada saat recording kamera depannya, kita bisa ubah secara real time angle kameranya, menjadi 0,8 yang punya angle luas, 1 kali sampai 2 kali buat fokus ke objek tertentu saat kita sedang vlogging misalnya. Jadi jauh terasa lebih fleksibel. Sebenarnya movementnya juga sudah cukup stabil sih. Tapi misal kalian butuh kestabilan yang lebih baik lagi, bisa aktifin mode steady face. Dengan steady face ini wajah kita akan selalu center dan fokus. Dan video jauh terasa lebih stabil lagi. Cuma memang gambarnya jadi lebih cropping dan resolusi maksimalnya akan berada di 1080p 30 fps saja. Nah, sekarang kita bermain dalam gelap. Main kameranya ini nggak perlu diragukan lagi sangat handal dalam handle low light. Coba lihat ini. Bahkan di mode defaultnya pun sebenarnya udah tampil cukup baik dalam kondisi low light seperti ini. Tapi kalau kita pakai night mode baru lebih terasa lagi kualitasnya. Detailnya meningkat tajam dengan dynamic range yang masih terasa luas dan menangkap cahaya masuk jauh lebih baik. Kalau mau lebih jelas lagi, di mode 2 kali zoom-nya ini sangat jauh perbedaan kualitas detailnya. Bahkan tone warna yang ada di mode defaultnya melenceng jauh dibanding aktualnya. Dan fokus yang sudah mulai blur dan noise di mana-mana. Sedangkan kalau pakai night mode, detailnya meningkat tajam dengan tone warna yang konsisten sesuai aslinya. Untuk foto subjek manusia di kondisi aktual yang gelap seperti ini, barulah peran aura light-nya sangat-sangat penting dan krusial. Dengan kondisi segelap ini, jika kita pakai aura light, hasilnya akan tetap clear seperti ini. Mengenai skin tone bisa kita sesuaikan sendiri tergantung kondisi ambience background. Untuk ambience kuning semacam ini kita perlu imbangi dengan aura light di tengah antara cold dan warm. Hasilnya detailnya memang masih sangat tajam. Dan yang keren lagi di Aura Light Vivo V30 series sekarang cahaya lampunya bisa lebih soft secara otomatis saat kamera semakin mendekat ke subjek dalam perhitungan sentimeter. Jadi kualitas foto yang dihasilin nggak bakal overexposure seperti pakai flashlight. Untuk kondisi ambience yang biru seperti ini, tanpa menggunakan aura light, subjeknya nggak akan terspotlight dengan baik. Sedangkan jika kita gunakan ambience yang cold dengan warna putih seperti ini, maka subjeknya akan terlihat jauh lebih detail dan terspotlight. Mantap! Apalagi skenario berikut ini. Gambar pertama ini di-capture mode auto. Meskipun gelap memang masih mampu tampil sangat baik. Tapi jika kita mau lebih fokus ke subjek, coba aktifkan aura light. Maka kualitas detail dari subjek akan meningkat jauh. Tapi ini masih belum seberapa. Setelah aura light diaktifkan, jangan lupa gunakan juga night mode. Maka hasilnya akan seperti ini. Combo double impact sih ini. Selain spotlight, detailnya juga tampil lebih baik lagi. Masih belum puas, kita bawa ke tempat yang gelap total. Ini kualitas hasil jepretan mode autonya, tanpa night mode. Jangan kaget ya, karena memang ini hampir nggak ada sumber cahaya sama sekali alias gelap total. Sekarang kita aktifkan aura light, maka hasilnya jadi seperti ini. Sudah cukup terang dan detail mulai terlihat, tapi begitu kita combo dengan mode night mode-nya, seperti yang bisa kita lihat, warna-warna gelap dan pucat yang tadinya nggak nampak jadi muncul semua, bahkan detail tekstur kayu yang ada di belakang terlihat semuanya. Selain itu masih ada juga Zeiss Style Portrait. Di sini kita bisa dalam tanda kutip bermain-main dalam gelap dengan style menarik ala Zeiss. Buat kalian yang bosan dengan bokeh flare yang biasa-biasa aja, ada style Biotar, Sonar, Planar, Histagon, bahkan Cine Flare kayak gini yang semuanya efeknya bisa kita custom juga tingkat kekuatannya. Dan yang terakhir paling keren ada Cinematic dengan aspek rasio 2,39:1. Dan yang menyenangkan lagi, aura light ini juga sangat fleksibel, bisa digunakan di semua mode fotografi maupun video. Sangat berguna buat recording objek-objek di dalam gelap seperti ini. Alhasil semua detailnya jadi terlihat jelas dan nggak bakal khawatir lagi ke tempat segelap apapun. Aura lightnya ini udah berfungsi sebagai ring light bahkan lampu softbox portable. Oke, overall dalam urusan kamera, Vivo V30 Pro 5G ini sangat-sangat memuaskan dan bisa dibilang sangat tangguh hampir di segala jenis kondisi. Jauh, dekat, terang, gelap, semuanya dilibas habis.
Secara desain, Vivo V30 Pro ini masih konsisten dengan 3D curve desainnya. Namun kali ini punya tone warna yang terinspirasi oleh keindahan alam Indonesia. Varian warna yang saya review ini hijau khatulistiwa. Dan ada dua varian warna lain, yaitu hitam vulkanik dan putih puspa untuk V30. Untuk varian hijau khatulistiwa ini masih mempertahankan ciri khas Vivo dengan color changing fluoride edgy glass dengan backdoor dinamis yang bisa berubah warna. Yang paling oke dari desainnya seperti biasa adalah ketipisannya. Untuk smartphone dengan kapasitas baterai 5000 mAh ini menurut saya tergolong sangat tipis karena ketebalannya cuma 7,45 mm dan beratnya hanya 188 gram aja. Ini karena Vivo menggunakan teknologi baru BlueVolt Battery Technology dalam proses sealingnya, sehingga memungkinkan penyematan baterai dengan kapasitas sebesar 5000 mAh di bodi setipis ini. Mantap sih ini. Selain itu udah tersertifikasi juga dengan IP54 yang tahan dengan debu kotoran dan cipratan air. Dan ada teknologi baru juga Water Wet Display, di mana layarnya tetap bisa deteksi jari kita meskipun dalam kondisi basah. Displaynya juga nggak perlu diraguin, masih salah satu yang terbaik juga di kelasnya. 6,78 inch 1,5K Ultra Clear AMOLED display. Masih dengan 3D curve screen juga, 120Hz refresh rate. Tapi yang paling mantap adalah peak brightness-nya yang mencapai 2800 nits. Ini sungguh mantap sekali dan fix flagship experience. Khususnya di zaman sekarang yang penuh dengan konten-konten HDR. Baik di bawah terik matahari, untuk preview image di galeri, bahkan buat nonton konten-konten HDR seperti ini dengan peak brightness yang benar-benar luar biasa dynamic range-nya. Begitu juga kalau buat nonton film-film Disney Plus yang support dengan HDR. Fix, dijamin kalian bakal merasakan pengalaman yang jauh lebih imersif kalau ditonton di display yang punya peak brightness setinggi ini. Selain brightness yang luar biasa, Vivo V30 Pro 5G ini juga udah support dengan SGS Eye Care Display. Jadi masih tetap aman juga buat dipantengin lama di kondisi ruangan yang sangat gelap sekalipun. Nggak bikin mata cepat lelah. Selain refresh rate 120Hz-nya, Vantage OS 14 yang berbasis Android 14 ini juga sangat nyaman dan smooth. Buat multitasking bisa nyampe 48 aplikasi di background dengan lancar. Apalagi kalau bukan karena 12GB RAM-nya. Sangat cepat dan fluid abis. Cuma sayang Vivo V30 Pro ini masih belum stereo speakers. Meskipun udah punya fitur audio boost dan suaranya cukup kencang, tapi kualitasnya menurut saya standar aja. Masih belum ada yang istimewa untuk urusan speakernya. Dari segi performa, Vivo V30 Pro ini udah menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8200 dengan fabrikasi 4 nanometer, 12GB plus 12GB extended RAM, internal storage 512GB, baterai 5000 mAh dengan 80W flash charge. Antutu versi 10-nya mendapatkan skor di 960 ribuan. PC Mark baterai tesnya 16 jam 2 menit, dan berikut hasil benchmark tesnya. Kita testing game Genshin Impact langsung. Yang sekalian berat, soalnya game lainnya udah pasti dilibas abis. Mobile Legends juga bisa lancar jaya 90 fps tanpa lag. Setting grafiknya dari highest. Kita testing di grafik highest 60 frame per second, rata-rata FPS-nya ada 53 fps, dengan FPS terendah di 44 fps dan tertinggi di 60 fps. Jelas gameplaynya terasa sangat smooth dan minim sekali terjadi frame drop. Performanya sangat nyaman dan stabil bahkan buat digeber di mode rata kanan. Mantap. Setelah 30 menit bermain, temperatur maksimalnya ada di 47 derajat Celcius dengan pengurangan baterai sebanyak 10% aja. Tapi ingat, ini kita geber di settingan tertinggi rata kanan. Jadi cukup wajar kalau temperaturnya meningkat sampai 47 derajat. Apalagi dengan bodinya yang setipis ini udah termasuk bagus manajemen panasnya. Karena di Vivo V30 Pro ini juga sudah menggunakan Ultra Large Smart Cooling System dengan area cooling seluas 35.141 mm. Tanpa cooling system yang luas digeber rata kanan dengan bodi setipis ini, mungkin bisa overheat. Secara durability baterainya juga tergolong awet, hanya dengan penurunan sebanyak 10% aja di settingan grafik tertinggi. Kita testing juga buat nonton YouTube selama sejam, baterainya juga cuma berkurang 8%, dan masih ditambah pengecasan 80W flash charge, yang cuma butuh waktu sekitar 48 menit aja buat charging daya dari 0 sampai 100%. Overall kalau urusan durability baterai dan chargingnya bagi saya udah termasuk sangat baik. Oke, kesimpulannya, ada alasan kuat kenapa Vivo V30 ini ada Pro-nya.
Bagi saya alasan terkuat adalah kualitas fotografinya yang sangat-sangat baik dan memuaskan. Di Vivo V30 Pro 5G ini, Vivo benar-benar terlihat all out dan nggak main-main sama setiap detail keputusan yang ada di kualitas kameranya, yang bisa saya bilang melibas segala jenis kondisi dengan mudah. Dan yang kerennya lagi, semua kameranya mendapatkan porsi yang sama rata. Sensor sekelas flagship dan added all new Aura Light yang semakin baik menjadikan Vivo V30 Pro 5G ini sebagai salah satu smartphone dengan kamera paling komplit dan matang di harga 9 juta. Belum lagi fitur-fitur lain seperti salah satu desain paling tipis untuk smartphone 5000 mAh, 80 watt flash charge, layar display dengan experience flagship berkat kecerahan 2800 nits, serta kapasitas memori yang jumbo dengan 12 GB RAM dan 512 GB internal storage. Saya rasa dengan bandrol harga 9 juta masih tetap menjadi deal yang sangat-sangat baik. Bahkan meskipun hanya untuk kameranya saja menurut saya udah worth it. Vivo V30 Pro 5G sangat-sangat recommended. Saya Fian, see you in the next videos.